Hari ini temanya berlanjut tentang Roh Kudus. Di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita kenal hari pencurahan Roh Kudus, itu 50 hari setelah hari Paskah atau 10 hari setelah hari kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Minggu lalu Mama Lucy membawakan firman Tuhan dengan itu, tentang Roh Kudus dengan iman. Bagaimana Yesus naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu, tetapi Ia mengirimkan Roh Kudus turun atas kita supaya Dia dapat menuntun hidup kita dalam kehidupan kita di bumi ini. Dan yang terakhir, tema yang bukan yang terakhir, maksudnya tema yang lanjutannya adalah dampak kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca dulu tentang Pentakosta. Pertama kita harus mengerti dulu tentang Pentakosta. Pentakosta tentang pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, amin. Ya, jadi kita bahas tentang Pentakosta. Pentakosta itu dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus, sebagai hari pencurahan Roh Kudus, ya, atau hari di mana gereja memperoleh kuasa Roh Kudus. Jadi Pentakosta itu seperti diungkapkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi peristiwa Pentakosta itu tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipisahkan dengan hari pencurahan Roh Kudus, dengan turunnya Roh Kudus atau gereja-gereja Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dampaknya hingga saat ini dilanjutkan terus-menerus oleh orang percaya yang mengambil bagian pelayanan dalam pelayanan mulia dari Yesus Kristus. Dipenuhi oleh Roh Kudus sangat penting bagi orang-orang percaya. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu sangat penting bagi orang-orang percaya supaya apa? Supaya kita dapat menjadi saksi Yesus. Kita dapat menjadi saksinya, saksi Kristus bagi seluruh bumi, bagi dunia yang gelap, bagi tempat tinggal kita yang berada di bumi ini yang penuh dengan dosa. Karena itu kita perlu, sangat penting untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu adalah buah dari baptisan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah buah dari baptisan Roh Kudus. Jadi ketika kita berbicara kita dipenuhi oleh Roh Kudus, terlebih dahulu kita harus merasakan baptisan Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kita harus punya waktu intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan tuh mencurahkan baptisan Roh Kudus bagi kita. Siapa yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus? Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Setelah kita mendapat baptisan Roh Kudus, buah dari itu adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itu ketika waktu family gathering juga Bapak Dedi katakan bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali, yaitu sebagai pembukaan, sebagai awal. Nah, buahnya adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bisa terus-menerus berangsur-angsur berulang-ulang dan bisa maksudnya terus-menerus. Dia tidak berhenti sampai satu kali dipenuhi Roh Kudus, enggak. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu terus-menerus dalam hidup kita diperbaharui dan terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga Roh Kudus dalam hidup kita supaya jangan padam, supaya jangan mati, supaya jangan tidur. Ya. Seringkali kita mungkin sudah merasakan lawatan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi lambat laun sambil jalannya waktu kita merasakan hidup kita ini biasa-biasa aja. Roh kita ini nggak ada apinya.
Roh kita ini nggak nyala. Roh kita ini seperti sedang tidur. Ya, salah satu tandanya apa kalau roh kita sedang tidur? Kita tidak suka bergaul intim dengan Tuhan. Kita tidak suka hal-hal yang bergaul intim dengan Tuhan. Seperti apa? Hal yang paling sederhana adalah seperti berdoa. Kalau roh kita tidur, kita baru berdoa sebentar aja tuh kita kayak pengen cepet-cepet amin. Bagus kalau masih ingat doa. Lebih parah lagi ketika roh kita tidur, bahkan kita tuh lupa untuk berdoa. Padahal ketika kita bicarakan kita dipenuhi Roh Kudus, roh kita terus dihidupi, roh kita terus menyala-nyala, justru ada dorongan dalam diri kita yang ayo berdoa, ayo baca firman, ayo menyembah. Itu bukan dari kedagingan kita, bukan dari pikiran kita, oh kita udah jadwalnya, oh nanti sore jam segini saya mau doa. Kita boleh merencanakan, tapi kalau roh kita padam, akhirnya kita rencana yang kita buat, manusia kita secara manusiawi dagingnya yang kita buat, itu akhirnya akan sia-sia. Kenapa? Ketika waktunya, oh nanti malam, setiap malam pokoknya beta setiap jam 7 malam harus punya waktu berdoa, harus punya waktu menyembah Tuhan. Nanti pas sudah mau deket jam 7 ketika roh kita tidur, akhirnya udah besok aja deh, hari ini lagi capek, besok masih bisa. Satu hari enggak apa-apalah. Nah, itu tandanya bahwa roh kita itu sedang tidur. Maka itu perlu bagi kita dipenuhi, diperbarui roh kita itu dari hari ke hari. Setiap hari harus terus diperbarui. Harus terus diperbarui roh kita. Harus terus menjaga supaya roh kita itu terus menyala-nyala. Jadi kita betul-betul menunjukkan bahwa kita itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak hidup berdasarkan kedagingan kita. Kita tidak hidup berdasarkan lahiriah kita, tetapi roh kita yang hidup. Jadi kita harus sadar penuh bahwa kepenuhan roh itu penting dalam diri kita. Dan kita harus menjaga. Kita harus menjaga dan kita harus terus memberi makan roh kita. Kita tidak boleh membiarkan roh kita tidur, supaya kita dapat melihat bahwa banyak perkara-perkara ajaib yang bisa kita lewati. Banyak perkara-perkara ajaib yang dapat kita lalui. Kalau kita terus menghidupkan roh kita berjalan bersama roh, kita berjalan tidak sendiri, tapi kita berjalan bersama Roh Kudus. Mungkin sekarang kita sedang menghadapi masalah, mungkin kita sedang menghadapi suatu pergumulan. Kalau kita berjalan sendiri, kita akan buntu. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan seringkali kita malah mundur dari masalah. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu bimbingan Roh Kudus. Maka itu dalam firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Ini salah satu ayat favorit bagi saya pribadi. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hidup saya. Jadi ketika saya melangkah, ketika saya memutuskan sesuatu, ketika saya melakukan sesuatu, saya sangat butuh tuntunan dari Roh Kudus. Kalau kita berdasarkan pikiran kita, akal kita, itu sangat terbatas. Itu sangat terbatas. Kita tidak bisa berbuat banyak begitu. Bahkan kekuatan kita pun tidak dapat melebihi itu. Tetapi karena tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus juga yang mengingatkan kita juga. Ketika kita mau melakukan sesuatu, Roh Kudus ingatkan kita. Kalau misalnya itu salah, Roh Kudus akan ingatkan kita. Dalam hati kita tuh akan terasa seperti, wah, nggak boleh melakukan ini. Jadi kita harus betul-betul kita harus betul-betul meminta sama Tuhan sungguh-sungguh supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya ketika kita berjalan di dunia yang gelap ini, kita tidak terbawa arus dunia, kita tidak terbawa oleh
kebiasaan-kebiasaan dunia, cara-cara dunia. Tetapi cara Roh Kuduslah yang memenuhi hidup kita. Ya. Jadi dari kisah para rasul tadi menuju peristiwa Pentakosta, kita kembali lagi, ada 4 tanda ya, pencurahan Roh Kudus. Yang pertama bunyi tiupan angin, yang kedua lidah-lidah seperti api, yang ketiga berkata dalam bahasa lain. Ya, itu bicara tentang Pentakosta. Nah, untuk hari ini poinnya adalah 4 dampak kita ketika kita hidup di dalam Roh, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 4 tanda, 4 dampak bagi kita. Ini saya ambil dari Matius 8. Ya, dari Matius 8 bahwa Rasul Paulus mengajarkan ada 4 poin. Yang pertama, Roh Kudus memerdekakan kita dari hukuman dosa. Itu dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Ya. Dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Poin pertama dampak Roh Kudus adalah Roh Kudus memerdekakan kita dari hukuman dosa. Ya, kita baca ayatnya sama-sama dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dan 2. Sudah ada, bisa ditampilkan kamu cek. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, kita bisa baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Roh telah memerdekakan kamu. Amin. Ya. Jadi poin yang pertama adalah hidup di dalam Roh. Ini perikopnya tentang hidup di dalam Roh. Hidup dengan Roh Kudus, dampak dari penuh Roh Kudus adalah kita akan dimerdekakan dari dosa. Ya. Tadi kita sama-sama baca ayatnya dalam Yohanes. Dia akan mengingatkan kita akan segala dosa. Kalau kita membuat dosa, Roh Kudus tinggal dalam kita, dia akan mengingatkan kita. Ya. Jadi dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Roh yang memberi hidup. Nah, di sini maksudnya adalah hidup batiniah kita, hidup roh kita. Ya, memberikan hidup bukan berarti di sini saya tafsirkan bahwa hidup itu adalah hidup secara roh. Yang tadi saya katakan ketika roh kita mati, roh kita tidur. Kita udah pasti tidak akan menyukakan pekerjaan Tuhan. Udah pasti kita tidak akan bisa melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena roh kita mati, roh kita padam. Tetapi Roh Kudus itu telah memberikan kita hidup kembali. Dan memerdekakan kita dari dosa dan maut. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ketika kita masih bergaul karib dengan dosa, udah pasti kita akan menuju ke dalam kekekalan yang abadi dalam neraka, api neraka. Tetapi ketika kita hidup bersama Roh Kudus, kita pasti akan terbebaskan dari dosa dan kita akan dimerdekakan dari maut. Kenapa? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, seringkali kita hanya sampai di titik mau, di titik ingin. Contoh, ketika kita punya satu dosa yang mengikat kita, misalnya kita sangat hobi untuk berjudi atau minum alkohol atau misalnya merokok atau berbohong atau berdusta, itu adalah dosa-dosa yang mengikat kita. Seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan, saya janji saya nggak mau lagi untuk berjudi, saya nggak mau lagi untuk memaki, saya nggak mau lagi untuk berkata-kata kasar, saya nggak mau lagi untuk minum alkohol, mabuk-mabuk, saya nggak mau lagi untuk merokok. Tetapi itu hanya sampai keinginan daging kita, saya mau. Tapi ketika pelaksanaannya, ketika tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, ketika hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak akan sampai titik pertobatan. Kita tidak akan sampai titik perubahan dalam hidup kita. Breakthrough, terobosan yang baru dalam hidup kita, lahir baru itu kita nggak akan capai itu. Kenapa? Karena kita berdasarkan daging kita. Oke, misalnya kita berhenti merokok dalam waktu
6 bulan kita bisa berhenti merokok. Tetapi kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, akan ada kalanya kita terikat kembali. Entah dalam suatu acara, semua orang di lingkungan kita merokok, atau misalnya kita ketemu teman-teman lama kita kuliah yang dulu merokok semua, kita sama-sama akhirnya, wah semuanya merokok. Kita kalau nggak merokok kita merasa minder. Akhirnya kita jatuh lagi, kita tergoda lagi. Tapi kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita tidak hanya sampai di titik mau untuk berubah, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk merubah hidup kita. Amin. Kalau kita bersama Roh Kudus akan memampukan kita. Diri kita berkata mau, pikiran otak kita secara manusia kita mau berubah. Kita mau berubah, kita mau gak marah-marah lagi, kita mau gak memaki, kita mau setia dalam pelayanan, kita mau melepaskan rokok, kita mau melepaskan alkohol. Tetapi bersama Roh Kudus baru kita mampu untuk melakukan itu. Dan ketika kita mampu melakukan itu, banyak buah-buah yang akan kita bagikan bagi orang lain. Dan diri kita bakal menjadi buah-buah berkat bagi orang lain. Kita nggak cuma menjadi buah ketika kita hanya duduk di gereja. Kita nggak hanya menjadi buah ketika kita datang hari Minggu di gereja. Tetapi di luar gereja pun, ketika kita pulang, ketika kita bertemu dengan kawan kerja, ketika kita bertemu dengan keluarga, kita juga menjadi buah bagi mereka. Kita juga menjadi berkat bagi mereka. Mungkin di gereja semua ada beberapa yang mungkin di gereja kelihatan alim, tenang, tapi ketika ketemu di luar lagi duduk nongkrong, merokok, minum alkohol. Akhirnya pelayanan kita menjadi sia-sia di mata Tuhan, karena kita masih kompromi dengan yang namanya dosa. Dan karena itulah kita sangat perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sangat perlu hidup kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk memulai hidup yang baru, melepaskan segala dosa, melepaskan segala belenggu yang mengikat kita, hingga akhirnya kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita dilepaskan dengan hal-hal yang duniawi. Jika roh kita mati, kita tidak tertarik dengan perkara rohani. Ini tadi saya bilang. Kalau roh kita mati, kita tidak tertarik dengan perkara rohani. Dengan doa, dengan pelayanan, dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan. Ya. Dan beta sendiri, saudara, pernah ngerasain itu. Ketika dari kecil, beta udah bilang, pernah saksikan juga bahwa beta lahir di keluarga yang semua hamba Tuhan. Bapak Dedi, Mama Lucia hamba Tuhan. Ya. Cici Fani juga melayani. Dia singer guru sekolah minggu. Dari SMA dia udah singer guru sekolah minggu. Dan ketika umur mungkin masih TK atau SD, itu yang ketika Bapak Dedi menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan beta ingat malam itu beta sama Cici Fani betul-betul nangis. Mungkin beta segede Michael mungkin, atau segede Ethan. Jadi betul-betul nangis tuh sama Cici berdua. Kita tuh nggak mau masuk neraka, kita mau terima Tuhan Yesus. Kita mau terima Tuhan Yesus dalam diri kita. Itu nangis yang betul-betul semalaman tuh nangis. Dan saat itu Bapak Dedi doa untuk kita berdua, untuk beta sama Cici. Nah, seiring berjalan waktu, beta sendiri seperti tertidur. Penyembahan rasanya kayak biasa-biasa aja. Baca firman kayaknya membosankan. Berdoa kayaknya kalau perlu aja. Jadi rohnya itu seperti mati, saudara. Jadi betul-betul kayak, ya cuman hari Minggu datang ke gereja, baca firman rasanya ngantuk, baru baca sedikit, ini apa sih, nggak ngerti. Ya, apalagi untuk dengar punya waktu pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu waktu dulu hanya beta itu sampai di titik yang ketika beta di titik terendah, baru beta mendengarkan pujian penyembahan itu, wah, itu betul-betul hati beta tuh, roh betul-betul tuh kayak disentuh sama Tuhan.
Waktu itu pujian tentang bersamamu Bapa. Jadi itu betul-betul di titik terendah tuh baru merasakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Itu betul-betul kalau mau melewati sesuatu itu harus sama Bapa, nggak bisa sendirian. Kalau ngambil kekuatan sendiri tuh kita lemah. Jadi betul-betul kita pernah merasakan bahwa hal yang menyembah Tuhan itu betul-betul di saat di titik terendah aja. Kalau lagi enak-enak, nyaman-nyaman begini, santai-santai aja. Dan baca firman juga sama. Baca firman baru 1, 2 pasal, 3 pasal ngantuk. Aduh nggak ngerti. Udah, yang penting baca. Sampai akhirnya, udahlah besok aja, besok ya. Kalau udah 1 kali bilang besok aja lah bacanya, itu berarti besok. Karena akan banyak yang kelewat. Termasuk dia berdoa. Jadi memang betul-betul beta pribadi pernah merasakan hal itu. Betul-betul kayak rohnya tuh tidur, rohnya tuh mati. Sampai akhirnya yang beta pernah pernah saksikan juga. Dan memang Tuhan punya rencana yang besar beta selama di NTT, di Kupang. Kita nggak pernah tidak pernah berpikirkan kalau bakal lama di Kupang. Beta pernah bilang juga hanya 1 tahun itu udah maksimal, itu udah paling lama banget beta di Kupang tuh 1 tahun. Setelah selesai PTT pulang. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Justru di Kupang lah Tuhan menyentuh beta pu hati. Bangunin lagi roh beta yang tidur. Selama ini lu kemana aja? Tuhan tangkapnya tuh di Kupang, saudara. Bukan di Bekasi, bukan di Jakarta. Justru dengan kesendirian kita, Tuhan tuh nangkap kita. Sampai akhirnya beta punya waktu pribadi sama Tuhan. Dan bisa sampai sharing firman di atas mimbar ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, beta paling cuma kerjanya main. Woi, beta paling suka main, saudara. Mau itu main apapun, mau main game, main olahraga, pokoknya main apapun tuh, pokoknya namanya main tuh beta nomor 1, juara lah. Tapi akhirnya Tuhan ubahin, Tuhan ubahkan, betul-betul beta betul-betul punya waktu yang mungkin Tuhan pikir lu udah terlalu lama main-main. Sampai akhirnya Tuhan tangkap juga. Nah, di situ jadi kita belajar bahwa kita ini hidup perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan kedagingan kita dalam apapun yang beta kerjain. Ketika beta waktu masih koas juga, beta pernah saksikan bahwa ketika dulu kita belajar jahit pasien itu kita belajarnya di boneka, dummy. Tapi ketika kita udah masuk ke rumah sakit, ke IGD, kita bertemu langsung dengan manusia. Jadi ketika kita mau melakukan tindakan juga, beta selalu berdoa dalam hati, beta minta tuntunan Roh Kudus supaya beta bisa ngelakuin ini. Karena beda rasanya kalau ketika jahit boneka, kita salah jahit, bodo amat, kok itu boneka, nggak hidup. Tapi kalau manusia kita salah sedikit aja dia berteriak. Belum lagi kalau misalnya paling susah tuh saudara, paling susah kalau jahit anak kecil. Kalau jahit anak kecil itu paling susah. Tindakan anak kecil paling susah. Mau jahit, mau infus anak kecil paling susah. Kenapa? Anak kecil ini nggak bisa diam, selalu berontak, marah-marah. Dia selalu gerak-gerakin kaki. Itu paling susah. Yang kedua apa? Yang kedua, anak kecil itu selalu ditemenin orang tuanya. Sementara kita baru persiapan, orang tuanya udah berdiri di sana. Kita salah suntik 1 kali, orang tua mata suterang di situ. Jadi itu paling susah kalau kita mau tindakan ke anak-anak. Ya. Tambah lagi orang tuanya bilang kalau misalnya nakal nanti disuntik sama dokter. Belum apa-apa, baru di ujung pintu udah nangis duluan. Beta bilang ini ketemu dokter juga belum pernah. Kenapa su nangis? Oh, ternyata dari rumah sudah bilang, pokoknya kalau nakal nggak mau makan disuntik nanti sama dokter. Pas sakit beneran demam, batuk pilek, datang ke dokter takut disuntik. Jadi memang itu tuh susah, nggak gampang. Kalau secara daging, secara manusiawi itu nggak gampang. Tetapi
ketika kita memulai segala sesuatu, kita meminta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memampukan kita. Dalam apapun pekerjaan kita, dalam apapun yang kita dilakukan sekarang. Ya, mungkin terasa berat kerjaan kita, tanggung jawab yang kita terima sekarang di kerjaan mungkin berat. Apapun yang kita lakukan atau pergumulan kita sekarang yang kita hadapi mungkin berat, sangat berat. Kita kayak nggak bisa. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus maka kita mampu untuk melakukan itu. Dengan tuntunan Roh Kudus kita mampu untuk melewati setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita gumulkan. Amin. Jadi poin yang pertama adalah kita dimerdekakan dari dosa. Itu poin yang pertama. Ya, kita dimampukan oleh Tuhan. Kita nggak cuma hanya sekedar mau, kita tidak kompromi lagi, tetapi bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk melepas ikatan-ikatan dosa di dunia membelenggu kita. Ya. Poin yang kedua adalah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pikiran kita adalah pikiran yang rohani. Kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang rohani. Kita tidak dipenuhi oleh pikiran kedagingan kita. Ya. Itu lanjutan yang tadi dalam Roma 8 ayat 5. Firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Jadi pikiran kita itu penting untuk dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena dari pikiran kita biasanya itu akan kita lakukan dan akan kita ucapkan. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal yang jahat, udah pasti kita akan menghasilkan buah yang jahat. Begitu sebaliknya, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita adalah pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, banyak orang Kristen yang bukan memikirkan perkara yang di atas, tetapi pikiran-pikiran yang di bumi. Contohnya apa? Lebih fokus, lebih memikirkan duit. Ya, bulan lalu kita berbicara tentang financial breakthrough. Ya, nah ini juga salah satunya. Pikiran kita bukan pikiran secara rohani, bukan perkara yang di atas, tetapi kita lebih memikirkan duit. Kita lebih fokus. Akhirnya kita hanya fokusnya kepada uang, kepada hal-hal dunia. Kita tidak fokus kepada hal-hal yang ada di sorga. Ya, jadi pikiran kita tuh perlu pikiran-pikiran yang benar. Kalau kita hidup bersama Roh Kudus, kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka pikiran kita akan pikiran-pikiran yang rohani. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memikirkan semua itu? Bagaimana kita bisa memiliki pikiran hal-hal yang rohani kalau Roh Kudus nggak hidup dalam kita? Kalau kita tidak menghidupi Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak menghidupi roh kita, kita terus menghidupi kedagingan kita, ya, kita hanya menghidupi apa yang kita suka aja dunia, tetapi secara roh kita tidak dihidupkan kembali. Kita harus menghidupkan roh kita dengan apa? Pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan, dengan doa, supaya kita dapat memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang benar. Nah, seringkali ketika kita berbicara, kita kalau misalnya ada masalah atau kita tidak mau memikirkan sesuatu, justru akhirnya malah kebalikannya. Contoh, misalnya beta sonde suka dengan Kamonce atau dengan Kak Joshua, beta nggak mau pikirin, tapi dalam pikiran beta, wih Kamonce tuh jengkelin, Kak Joshua tuh jengkelin, tadi dia begini. Akhirnya yang ada di pikiran kita adalah, yang ada di pikiran beta adalah Kamonce dengan Kak Joshua. Padahal kita ada jengkel setengah mati, kita nggak mau mikirin itu. Seringkali kita begitu, kita nggak mau mikirin bola. Misalnya kita nggak mau mikirin Mike, contohnya. Dalam pikiran kita, beta nggak mau mikirin Mike.
Akhirnya di otak kita apa? Mic, yang ada mic. Nah, karena itu kalau kita mau memikirkan hal-hal yang jahat, kita harus memikirkan hal yang lain. Kalau beta nggak memikirin mic, ya beta mikirin yang lain. Beta mikirin tas, beta mikirin HP. Nah, bukan beta katakan bahwa beta nggak mikirin mic. Akhirnya kita malah jadi makin mikirin. Seperti itu juga kalau kita tidak mau memikirkan hal-hal dunia. Bukan kita dalam pikiran, saya nggak mau mencuri, saya nggak mau berbohong, saya nggak mau, akhirnya begitu terus. Tetapi kita harus penuhi dengan firman Tuhan. Jangan mencuri, upah dosa adalah maut. Akhirnya kita mengalihkan itu dan mengalihkan ke pikiran yang benar, ke arah mindset yang benar. Dan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran. Jadi kita betul-betul memiliki pikiran yang rohani. Kita nggak memikirkan hal-hal dunia, tapi memikirkan hal-hal yang di atas. Itu yang harus kita pikirin. Dan pastinya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pasti kita perlu tuntunan Roh Kudus. Hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Kalau misalnya kita dampak dari dipenuhi Roh Kudus adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Dari Roma 8 ayat 6 lanjutannya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Kita ini kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mau masalah apa yang datang, mau pikiran pergumulan apa yang datang, kita tetap ada damai sejahtera dalam hati kita. Karena apa? Karena kita tahu Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Jadi kita akan memiliki damai sejahtera. Kita nggak stres, kita nggak lagi mikirin akhirnya, oh buntu, beta udah nggak bisa lagi melakukan ini, melakukan itu. Beta nggak bisa lagi melakukan melewati pergumulan masalah ini. Karena apa? Seringkali kita stres karena mengalahkan diri kita sendiri. Tapi kalau dengan Roh Kudus akan ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita akan mampu melewati segala pergumulan kita. Apapun yang kita rindukan itu, masalah yang kita hadapi itu, Roh Kudus yang akan berikan kekuatan. Roh Kudus yang akan memampukan, membukakan jalan. Ya akhirnya kita merasakan damai sejahtera. Kita nggak terbelenggu, kita nggak stres. Oh saya nggak bisa, beta nggak bisa ngelakuin ini, kita nggak bisa enggak. Tetapi karena Roh Kudus dalam hati kita, pikiran kita mampu melewati ini. Kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kita mampu melakukan hal-hal yang hebat. Kita nggak stagnan, kita nggak berhenti sampai di satu titik, tetapi kita mampu terus berjalan, kita mampu terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan memperoleh damai sejahtera. Kita tidak terbelenggu dan kita tidak terikat oleh hal-hal dunia, oleh hal-hal pergumulan yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dalam Roma 8, 13-15, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita tidak lagi hidup berdasarkan daging kita. Kita tidak lagi hidup berdasarkan lahiriah kita. Ya, tetapi kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging, baru kita akan hidup. Ya, dan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita semua dipimpin oleh Roh Allah. Maka kita disebut oleh anak-anak Allah, dan kita akan menerima ahli waris dari Allah, kerajaan kekal. Kita menyebut Bapa, ya Allah, ya Bapa. Dan kita akan menikmati kekekalan bersama Tuhan di sorga. Kita nggak cuma hidup berperkara di dunia aja. Kita nggak cuma hidup berdasarkan daging kita aja. Jadi kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan tentang daging kita. Hidup kita ini bukan tentang diri kita lagi, tetapi ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir bukan untuk nama kita,
Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bukan berpikir bahwa kita yang akan dimuliakan. Tetapi kalau Roh Kudus hidup dalam kita tahu kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, maka Tuhan yang akan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita perlu untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan baptisan Roh Kudus supaya kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak lagi hidup berdasarkan daging kita, lahir ya kita, tetapi kita betul-betul hidup berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua.